Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. نواصل في شرح كتاب الفوائد المكية للشيخ علوي bin Ahmad As-Saqqaf rahimahullah yang wafat tahun 1335 Hijriah. Masih terkait dengan tiga sumber ilmu ya. Yang kedua terakhir adalah al-khabarus shadiq. Isinya ada dua jenis khabar shadiq. Yang pertama mutawatir dan yang kedua khabar para anbiya wal mursalin al-muayyad bil mu'jizah. Kemudian katanya fal awwalu sababun lil ilmi daruri watsani lil ilmi istidlali. Nah, yang pertama itu ilmunya ilmu daruri, sementara yang kedua ilmu istidlali. Dan ini tentu saja sekali lagi ini kalimat al-khabar al-muayyad bil mu'jizah ini tidak benar ya. Nah, ya, dikarenakan tadi mereka mengatakan bahwa untuk menetapkan nubuwah harus ada dalil yang logis, dalil yang bisa diterima oleh akal, dan itu adalah al-mu'jizah. Maka cara untuk mengisbat, satu-satunya cara untuk mengisbat bahwa seorang itu nabi adalah kalau dia melakukan mu'jizah. Dia melakukan mu'jizat. Karena itulah Mu'tazilah mengingkari adanya sihir dan semacamnya, karena katanya mirip dengan mukjizat. Kalau kita menetapkan adanya sihir, nanti tidak bisa dibedakan mana penyihir, mana nabi. Ya, ini hal yang tidak benar tentu saja. Ya, hal yang batil. Ya, bagaimana bisa pembeda seorang nabi, orang yang paling jujur dengan penyihir, orang paling dusta hanya terletak pada mukjizat saja? Kan tidak mungkin. Nah, dan itu juga tidak benar berdasarkan akal dan nakal. Baik. Ya, sudah kita sebutkan bahwa kebanyakan para sahabat itu beriman kepada Nabi SAW bukan karena melihat mukjizat, tapi karena akhlak, pengabaran dari para sahabat yang lain, bagaimana keagungan akhlak beliau. Ya. Nah, dari sinilah Al-Mu'tazilah mengatakan bahwa kewajiban pertama, Al-Mutakallimun secara umum mengatakan kewajiban pertama bagi seorang Muslim adalah an-nadhar, berfikir, bertafakkur. Ya, tidak boleh asal langsung beriman saja. Ya. Kenapa kamu beriman kepada Nabi? Ya. Tidak bisa dikatakan saya langsung beriman, saya beriman begitu saja karena Allah bilang, dan seterusnya. Ya, kewajiban pertama ini pembahasannya di akidah sebenarnya, lah bahas. Kita singgung saya sedikit di sini. Jadi kata mereka kewajiban pertama bagi seorang muslim adalah an-nadhar, berfikir, tafakkur. Ya. Jelas ya? Tidak bisa asal mengimani begitu saja Al-Qur'an dan hadis tanpa tafakkur. Ya, tanpa nadhar. Nah, dan ini tentunya bertentangan dengan nusus yang sangat banyak, di mana yang benarnya ya bahwa kewajiban pertama bagi seorang muslim bukan nadhar tapi tauhid, ya. Tapi apa? At-tauhid. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilai syahadatu alla ilaha illallah, dalam riwayat lain ila ayyuhidullah. Dan ajaran terbesar para nabi dan rasul ketika mereka datang kepada kaumnya, apa dakwah mereka? Ya qaumi ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairi. Ma lakum min ilahin ghairi. Nah, maka ini semua jelas menunjukkan bahwa kewajiban pertama bagi seorang muslim beriman, bertauhid kepada Allah Ta'ala, mengucapkan la ilaha illallah, bukan nazar. Baik. Nah, ini sekilas saja, wa illa sanggahnya disebutkan dalam buku-buku akidah. Kemudian qala rahimahullah wa amma nadharul aqli fal hasilu minhu naw'an. Adapun nazar akal, ya, nazar ini adalah kegiatan mentertib, ya, mentertib suatu hal yang maklum untuk mengetahui sesuatu yang majhul. Mentertib sesuatu yang maklum untuk mengetahui sesuatu yang majhul. Kalau ada sesuatu yang kita tidak tahu, maka cara mengetahuinya adalah dengan mengurutkan sesuatu yang kita tahu. Ya, dengan menyusun, mengumpulkan sesuatu yang kita tahu untuk menghasilkan apa yang kita tahu. Itu namanya nazar. Ya, itu namanya apa? Nazar. Misalnya dikatakan apa hukumnya amalan ini? Apa hukumnya misalnya
jual beli, ya, transaksi misalnya melalui WhatsApp misalnya. Oh, nggak tahu saya. Nah, maka usaha saya untuk mencari tahu apa hukumnya itu namanya nadhar. Itu namanya apa? An-nadhar. Baik. Nah, makanya nadhar dalam usul fikih sama seperti istidlal. Ya, kurang lebih sama. Yaitu apa? Apa yang saya tahu? Oh, hukum jual beli saya tahu. Nah, ini dalilnya. Apalagi yang saya tahu. Jadi hal-hal yang kita tahu dikumpulkan untuk mendatangkan apa? Untuk mencari tahu hal-hal yang kita sudah tahu. Demikian pula kalau kita menjelaskan sama orang, ya, misalnya ada orang tidak pernah lihat pesawat terbang, dia tanya sama saya, apa itu pesawat terbang? Yang mana namanya pesawat terbang? Saya bilang sama dia begini, kamu tahu burung? Ya. Orang itu bilang, ya, saya tahu burung. Oke. Anggap saja misalnya burung terbang, ya, dia luruskan sayapnya kanan dan kiri. Okay. Kemudian burungnya berukuran besar, tahu kan ukuran besar, ya, anggaplah saya sebut misalnya ukurannya sebesar ini, tahu? Iya tahu, saya tahu, saya pernah lihat benda yang besar. Tapi sebesar itu misalnya, sebesar itu, ya, bayangkan itu burung, kemudian semua tahu besi, iya tahu, saya pernah lihat besi. Oke, itu misalnya ya, logam dan semacamnya, itu terbuat dari situ, terbuat dari besi, logam dan semacamnya, masalah. Kurang lebih kayak gitu. Oh iya, sudah kebayang. Oh, di dalam tahu pernah lihat kursi di misalnya kursi di bis misalnya, oh pernah. Tapi dalamnya kayak gitu, masalah. Nah, dengan saya menghimpun, saya mengumpulkan hal-hal yang dia sudah tahu untuk saya gambarkan kepadanya sesuatu yang dia belum tahu sebelumnya. Itu namanya nazar. Paham ya? Dan begitulah cara akal berpikir, cara otak berpikir, cara akal berpikir. Apapun yang kita tidak tahu, cara mengetahuinya adalah kita kumpulkan sesuatu yang kita tahu berkenaan dengan itu, baru kita tertib. Ya kan? Baru kita tertib. Ya, misalnya ada orang tidak tahu, 7 kali 7 tahu nggak? Oh, nggak tahu. Tapi kalau kali kalian belum tahu. Kalau tambah-tambahan tahu nggak? Oh, tahu. Sudah. 7 kali 7 itu sama dengan 7. Ya, ditambah 7, tambah 7, tambah 7, tambah 7, tambah 7, sama 7 kali. Oh iya, saya sudah paham. Ya, jadi dia tidak tahu kali-kalian, tapi dia tahu tambah-tambahan. Nah, kita gunakan yang dia tahu ini untuk mendapatkan apa yang dia tahu. Paham? Nah, itu namanya nadhar. Jadi nadhar akal, kerjaannya akal itu, nadhar akal, ketika akal menadhar, maka al-hasil minhu naw'an. Hasilnya ada 2. Yang pertama daruriyun, sesuatu yang daruri. Apa itu daruri kemarin? Ya, ini sesuatu yang ketika ilmu itu langsung menghujam dalam dada seorang tanpa dia perlu berpikir, merenung, tiba-tiba kayak seakan-akan sudah ada dalam sana gitu. Bukan dari luar datangnya ilmu itu, tapi sudah langsung ada dalam situ. Ya, seakan-akan sudah ada dalam situ. Wa huwa ma yahsulu bi awwalin nadhar min ghairi tafakkur. Ya. Ilmu daruri adalah ilmu yang langsung terhasilkan, langsung ada di awal kali kita nadhar tanpa butuh tafakkur. Ya. Misalnya kayak misalnya kayak saya bilang sama seorang. Ya, saya bilang sama seorang misalnya, satu bagian utuh lebih besar dari setengah. Ada kue bulat, kue berbentuk bulat misalnya. Saya bilang ini kue kalau saya belah setengah, maka ukuran sebelumnya ketika masih bulat lebih besar daripada setengah. Ya. Satu lebih besar dari setengah. Ini ilmu daruri. Iya, semua orang tahu. Ngapain kau kabarkan saya? Nah, itu dia maksudnya. Semua orang tahu. Atau saya bilang misalnya langit di atas kita. Iya, semua orang tahu. Itu namanya daruri. Jelas ya? Daruri. Nah, kalau saya bilang misalnya sesuatu tidak akan mungkin ada sekaligus tidak ada di satu tempat dan satu waktu. Itu jelas. Langsung paham semua orang. Ya, betul. Ya kan? Nah, itu namanya ilmu yang terhasilkan secara daruri. Kalau saya bilang ada suatu benda atau ada sesuatu, ya, ada sesuatu, ya, atau tidak ada satupun, ya, saya bilang tidak ada satupun benda, masalah, yang dia ada sekaligus tidak ada di satu waktu dan di satu tempat. Itu pasti diterima oleh semua orang dan langsung daruri. Ya. Ya, jadi tanpa perlu berpikir orang langsung paham, orang langsung tahu. Itu ilmu daruri. Baik. Kemudian yang kedua ilmu istidlali. Wastidlaliyun wa huwa ma yahtaju fihi ila nau'i tafakkur. Yang membutuhkan bentuk tafakkur. Bagaimanapun sedikitnya tafakkurnya, yang penting melalui proses tafakkur itu namanya ilmu istidlali.
Ya, misalnya apa hukumnya mencuci wajah? Ya, dalam wudu. Saya bilang mencuci wajah wajib. Kenapa? Allah Ta'ala berfirman, "Faghsilu wujuhakum." Baik. Kemudian ayat ini ya, faghsilu adalah fil amr, perintah, wal aslu fil awamir tufidul wujub. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Ini namanya mentartib nazar. Namanya nazar. Mentartib apa? Mentartib hal yang saya ketahui. Saya tahu bahwasanya ini ayat tentang wudu. Kemudian saya tahu di dalamnya dalam bentuk perintah. Faghsilu fil amr. Dan saya juga tahu bahwasanya hukum asal perintah adalah wajib. Nah, saya tertibkan semua ini, saya urutkan, lahirlah kesimpulan wudu itu wajib. Afwan, mencuci wajah dalam wudu wajib. Paham ya? Itu namanya ilmu istidlali. Iya. Nah, ini selesai. Intaha minal bayan. Minal bayan bimuhimmati ahkami arkanil Islam. Nah, ini perlu dipahami konsep sumber ilmu yang benar dalam Islam. Semua dalam permasalahan apa? Ini bukan hanya dalam ilmu agama ya. Ya, tapi semua ilmu-ilmu yang apa yang nafi, ilmu yang bermanfaat itu seperti ini sumbernya. Karena itulah perhatikan, namanya ilmu tidak pernah salah. Tidak ada yang namanya tidak ada ilmu yang salah, enggak ada. Karena ilmu, kalau dia betul-betul ilmu, itu bersumber dari 3 referensi ini dan semuanya apa? Semuanya benar. Dengan catatan untuk akal, akalnya harus sahih. Akalnya sharih, bukan akal yang rusak. Baik? Karena akal yang sehat tidak akan mungkin bertentangan dengan nakal, dengan syariat yang sahih. Tidak akan mungkin. Baik? Ya, jadi kalau ada orang berpikir bahwa ini ada ajaran syariat bertentangan dengan akal, ya itu kita katakan secara umum itu kamu anggap bertentangan karena pemahaman kamu yang kurang. Atau salah satunya ada yang tidak benar. Gitu ya. Jadi yang jelas kalau hadis atau ayat itu benar cara penafsiranmu, hadis itu sahih dan benar cara penafsirannya, ya kan? Qat'i istilahnya. Kemudian akalnya juga sehat, benar cara berpikirnya, nadornya, itu tidak akan mungkin apa? Bertentangan. Paham sampai sini? Nah, untuk memperbaiki apa? Memperbaiki cara berpikir terkait dengan nakal, Al-Quran dan hadis, ijma dan seterusnya, itu dibutuhkan ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih. Sementara untuk memperbaiki nazar, memperbaiki cara berpikir, itu yang disebut dengan yang dibahas dalam ilmu mantik. Dibahas dalam ilmu mantik. Bagaimana caranya nazar yang benar, ya, mentertib muqaddimat yang benar, membuat definisi yang benar, ya, supaya tidak kacau dalam apa namanya dalam cara berpikirnya. Baik, wallahu alam bissawab. Sudah ya. Ini terkait dengan faedah yang pertama madarikul ilm. Tsumma qala rahimahullahu taala, diberikan judul di faedah yang kedua, hifdzul usul wa mukhalafatul bid'ah. Anjuran untuk menjaga usul syariat dan mukhalafatul bid'ah, dan menjauhi ataupun menyelisihi semua bentuk bid'ah. Qala i'lam annahu la sabila ilal wusuli illa bihifdzil usul. Kata beliau rahimahullahu taala, ketahuilah bahwa tidak ada cara, tidak ada jalan untuk usul, untuk sampai kepada apa yang kita inginkan, ya, untuk sampai kepada apa yang kita inginkan, apapun yang kita inginkan, ya, secara spesifik, secara khusus di sini berkenaan dengan perkara dunia, sorga, gitu ya, pahala, ya, ataukah ilmu, ya, ilmu-ilmu tentang syariat, tidak akan mungkin sampai kepada apapun yang kita inginkan, secara khusus di sini hal-hal yang berkenaan dengan syariat, illa bihifdzil usul, kecuali dengan menjaga 4 perkara mendasar ini. 4 pondasi keislaman, pondasi Islam, al-usul. Wallahu a'lam bissawab. Yang dimaksud dengan usul di sini adalah dalil. Yang dimaksud dengan usul di sini adalah apa? Ad-dalil. Karena di antara makna istilah asal adalah ad-dalil, dan itu sejalan dengan apa yang disebutkan setelahnya. Baik, di situ beliau menyebutkan 4 dalil. Qala rahimahullah wa usulul syariatil mujma'u 'alaiha arba'ah. Dalil-dalil syariat yang disepakati ada 4. Yang pertama Alkitab, was sunnatu, wal ijma' wal qiyas. Ya.
Pokok-pokok syariat atau dalil-dalil syariat yang disepakati ada 4. Ini adalah mujmal ya. Secara global empat-empatnya ini 4 dalil yang disepakati secara global. Yang pertama Al-Qur'an. Yang pertama apa? Al-Qur'an. Dengan qiraatnya yang mutawatir, dengan 10 qiraat yang mutawatir. Semua qiraatnya itu dalil. Dengan 10 qiraat. Baik. Yang kedua sunnah al-hadis. Baik. Dengan semua jenis-jenis hadis. Ya. Baik qauliyah, fi'liyah, taqririyah, ya. Apalagi hamiyah misalnya. 6. Kemudian yang ketiga ijma'. Kemudian yang keempat al-qiyas. Ini alal umum muttafaq. Selain dari 4 ini mukhtalaf. Nanti beliau sebutkan. Jelas ya? Ini adalah dalil-dalil syariat. Perhatikan, ini adalah dalil-dalil syariat dalam furu' amaliyah. Dalam furu' al-amaliyah. Ini dalil yang disepakati. Adapun dalam masalah akidah, dalam usuluddin, ya, dalam tauhid, dalam iman, maka dalilnya hanya 3 saja. Kitab, sunnah, ijma'. Itu saja. Tidak ada qiyas. Tidak ada apa? Al-qiyas. Paham ya? Yani dalil pokoknya. Dalil pokok. Hampir-hampir kias nggak dipakai dalam pembahasan akidah kecuali mimbab apa kiasul aula saja, kias aulawiyah. Tapi itu pun bukan dalil asal. Bukan pada dasarnya dia dalil, enggak. Pengikut saja. Tapi yang menjadi inti dalam pembahasan akidah, dalilnya cuma 3. Kitab, sunnah, ijma'. Selain dari 3 ini, maka bukan menjadi landasan dalam menetapkan perkara-perkara aqdiyah wal imaniyah. Jelas ya? Ya. Quran, sunnah, ijma'. Itu saja. Kemudian, kalau dia berkenaan dengan amaliyah, amaliyah bukan furu'iyah ya. Berkenaan dengan amaliyah, amalan, ya, ibadah, muamalah dan seterusnya, maka dalilnya yang disepakati ada 4. Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kita katakan alal umum. Wa illa pada sebagian bentuk-bentuk dari 4 perkara ini mukhtalafun fih, diperselisihkan. Misalnya Al-Qur'an. Apakah qiraah yang syadzah hujjah atau bukan? Bisa dijadikan dalil atau tidak? Qiraah syadzah itu qiraah di luar qiraah asyarah. Di luar qiraah yang 10. Apakah bisa dijadikan berdalil atau tidak? Untuk sunnah, misalnya hadis dhaif dalam fadhailul amal. Apakah boleh dipakai beramal atau bisa diterima atau tidak? Hadis dhaif dalam fadhailul amal, ini mukhtalafun fi. Wal jumhur ala jawazi. Baik, jumhur ulama mengatakan bolehnya berhujjah dengan hadis dhaif dalam fadhail al-amal. Baik, al-ijma', ijma' juga ada 2, ada ijma' yang qat'i, ada ijma' yang dhanni. Seperti ijma' sukuti. Ya, apakah ijma' sukuti itu hujjah atau bukan? Ada khilaf. Tapi asalnya Quran, sunnah, ijma' sepakat ulama itu dalil. Cuman ada sebagian bentuknya yang diperselisihkan, dan itu tidak mencacati mencacati statusnya sebagai dalil yang disepakati. Paham? Karena itu hanya sebagian bentuknya. Kemudian wal qiyas. Al-qiyas juga disepakati oleh a'immatul arba'ah tentu saja. Khilafan lidh-dhahiriyah, dan sebagian ulama akan disebutkan juga, di antaranya Ibnu Hajar al-Haytami rahimahullah mengutip dari para ulama, sejumlah ulama, bahwa mazhab dhahiriyah la yu'tad bi mukhalafatihim gitu. Dia yukhaliful ijma' ketika menolak apa? Al-qiyas. Ketika menolak al-qiyas. Iya. Ya. Tapi sama juga ada qiyas yang jali, ada qiyas yang khafi ya. Qiyas juga terbagi-bagi macamnya. Ya, ada qiyasul illah. Ada qiyasus syabah, ya. Bentuk-bentuk qiyas sebenarnya banyak ya. Nah, tapi ada yang jelas, ada yang muttafaq bolehnya gitu. Ada kias-kias yang lemah yang tidak dipakai atau yang setidaknya diperselisihkan. Jadi intinya ini 4 dalil yang muttafaq, asalnya muttafaq. Pada sebagian bentuknya ada khilaf. Selain dari 4 ini, semuanya mukhtalafun fihi fi aslihi. Tidak kita bilang pada sebagian bentuknya, tapi dari asalnya memang diperselisihkan. Beda dengan 4 ini, asalnya disepakati, tapi ada sebagian bentuknya diperselisihkan. Selain dari 4 ini, asalnya memang diperselisihkan.
Jelas ya? Di antaranya wa minal mukhtalafi fihi al-istishab. Istishab itu istishab al-hukmil asli. Ya. Maksudnya gimana ya, gambaran global istishab akan dipelajari dalam usul fikih, yaitu kita menggunakan keadaan asal untuk menetapkan keadaan yang baru. Ya. Jelas ya, istishab. Di antara penerapan kaidahnya, di antara kaidah yang dibangun di tes ini, misalnya al-aslu fil miyah at-thaharah. Hukum asalnya air adalah suci. Nah, gitu. Nah, al-aslu baqa'u makana ala makan. Asalnya adalah sesuatu itu tetap berada pada hukumnya, tidak mengalami perubahan sampai ada dalil yang menunjukkan dia berubah. Ya. Ada air misalnya, asalnya suci. Terus kita ragu-ragu, dia najis atau tidak karena ada sesuatu yang masuk misalnya, ya. Terus kita ragu-ragu, dia najis atau tidak. Kita bilang asalnya, kita pakai hukum sebelumnya. Hukum sebelumnya suci. Kita istishab hukum itu, hukum sebelumnya untuk menetapkan hukum ini. Jelas ya, dan akan datang biidznillah taala dalam dars usul. Apalagi dalil yang diperselisihkan, misalnya qaulus sahabi. Qaulus sahabi itu ucapan sahabat, ya. Ucapan sahabat yang tidak ada yang menyelisihi. Tidak ada yang menyelisihinya. Apakah hujjah atau bukan? Nah, adapun qaulus sahabi yang diselisih oleh sahabat lain itu jelas, itu bukan hujjah. Karena ya al-ijtihad la yanqulu al-ijtihad atau la yunqadu bil ijtihad. Namanya pendapat sahabat itu buah ijtihad mereka dan tidak bisa kita batalkan dengan ijtihad sahabat yang lain gitu. Tapi yang dimaksud qaulus sahabi adalah qaul sahabi yang diucapkan oleh seorang sahabat dan tidak ada mukhalifnya. Tidak ada kutipan dari sahabat lain yang menyelisih. Apakah itu hujjah atau bukan? Ya, ma'ruf khilaf ya. Dalam mazhab itu bukan hujjah. Ya, itu bukan hujjah. Dalam qaul jadid. Adapun dalam qaul qadim dan merupakan pendapatnya Imam Ahmad bahwa qaul sahabi hujjah. Intinya diperselisihkan. Apalagi qaul ahli Madinah, amal ahli Madinah, afwan. Amalan penduduk kota Madinah. Imam Malik mengatakan hujjah. Baik. Jumhur mengatakan bukan hujjah. Apalagi al-masalihul mursalah misalnya. Ya. Nah, apalagi al-istihsan. Banyak dalil-dalil yang diperselisihkan. Karena itulah dalam masalah furu, perhatikan dalam masalah furu, dalil-dalil di kalangan ulama bukan hanya berputar pada dalil-dalil yang mujma' alaiha, tapi juga yang mukhtalafun fi. Ya. Pada itu dalam masalah kok furu lagi, afwan, bukan furu, amaliyah mau saya. Dalam masalah amaliyah, ya, dalam masalah amaliyah, dalam masalah amalan bukan masalah i'tiqad ya. Dalil itu tidak terbatas Quran, sunnah, ijma' selesai masalah. Selain daripada itu tidak ada dalilnya gitu. Kalau ada amalan, tidak ada Qurannya, tidak ada sunnahnya, tidak ada ijma'nya, maka itu dianggap tidak ada dalilnya. Sehingga tidak disyariatkan. Nah, ini tentunya hal yang butuh digarisbawahi. Ya, catatan penting, dan ini kekeliruan yang fatal. Baik. Ya, terutama karena di zaman-zaman belakangan ini, di tengah-tengah apa namanya, di tengah-tengah sebagian penuntut ilmu, atau banyak dari penuntut ilmu, mereka cenderung kepada mazhab zahiri. Ya. Mereka cenderung ke mazhab apa? Zahiri. Ya, ini pokoknya harus Quran, hadis, ijma. Itu pun Quran hadisnya harus spesifik. Kalau tidak ada spesifik begitu Nabi melakukan itu, tidak ada spesifik, tidak boleh dikerjakan. Ini bila syak ya, mazhab zahiri menafikan adanya qiyas. Ya. Nah, sekali-kali doang dipakai qiyas kalau sesuai dengan pendapatnya. Baru dipakai qiyas. Kalau enggak, ya. Nah, padahal qiyas ini salah satu dalil yang penting apalagi di zaman-zaman belakangan. Ya kan? Di zaman-zaman belakangan di mana jumlah dalil itu terbatas, jumlah dalil terbatas sementara perkara-perkara perkara-perkara nazilah yang baru terjadi di kalangan di tengah-tengah kaum muslimin itu tidak ada batasnya sampai hari kiamat. Terus terperbarui atau muncul masalah-masalah baru. 6. Jelas sampai sini ya. Dan di antara perkara yang menjadi pembeda ya dari sebagian yang oke lah dia memakai kias tapi hanya dipakai dalam muamalah katanya. Dalam masalah muamalah ya, angkihah, jinayat misalnya. Adapun dalam bab ibadat tidak ada kias. Nah, ini perkara mendasar yang melahirkan banyak perbedaan mengenai itu bid'ah atau bukan bid'ah. Karena banyak ya, banyak penuntut ilmu di zaman sekarang
tidak menggunakan qiyas dalam ibadah. Dan ini yukhaliful jumhur. Ya, yukhalif al-jumhur. Jumhur ulama menggunakan qiyas dalam ibadah. Betul tidak secara mutlak, tapi dalil ini qiyas terpakai dalam ibadah. Jelas ya? Ketika mereka mensyariatkan, disunnahkan basmalah ketika mandi junub, apa dalilnya? Quran tidak ada, sunnah tidak ada, ijma tidak ada. Ya kan? Mana ada hadis secara spesifik Nabi SAW membaca basmalah sebelum mandi junub? Tidak ada. Apa dalilnya? Qiyas kepada wudu. Qiyas kepada wudu. Baik, wallahu alam bisawab. Tsumma qala rahimahullahu taala. Baik. Saya kira cukup dulu di sini ya. Ya, jelas ini harus penting di garis bawahi. Jadi setelah beliau rahimahullah menyebutkan di faedah pertama konsep ilmu dalam Islam, bagaimana seorang bisa mendapatkan ilmu, baik, ya, seorang bisa mendapatkan ilmu secara umum, bukan hanya terkait ilmu agama, tapi semua ilmu-ilmu ini referensinya. 3 ini. Panca indera, khabar shadiq, sama nadhar al-aql, kan begitu. Setelah itu dikerucutkan bagaimana mengetahui suatu perkara dalam syariat. Ya. Ini sudah terkhusus bagaimana caranya kita mengambil ilmu dalam perkara agama. Kata beliau dalilnya yang disepakati 4. Kitab, sunnah, ijma', qiyas. Jelas ya? Selainnya ada dalil-dalil yang diperselisihkan. Nah, inilah referensi ilmu agama. Di mana perhatikan semuanya ini kitab, sunnah, ijma', qiyas, istishab, amal ahli Madinah dan seterusnya. Ini semua dalil-dalil bersumber dari tiga yang pertama. Ya, hawas salimah, khabar shadiq, nadhar. Kalau misalnya amal ahli Madinah. Ya, kata Imam Malik, amalan yang diamalkan oleh penduduk kota Madinah itu dalil. Kenapa? Itu lebih didahulukan dibandingkan apa? Dibandingkan khabar ahad. Dibandingkan apa? Khabar ahad. Kenapa? Karena ini amalan diamalkan turun-temurun di Madinah sampai kepada Nabi SAW. Jadi apa dalilnya? Hawas salimah. Ini kembali kepada panca indera. Karena dilihat amalan penduduk kota kayak begini, itu turun-temurun. Ya, dia lihat dari bapaknya dari kakeknya, terus sampai ke Nabi SAW, katanya di Madinah. Baik. Maka semua ini, Quran, sunnah, ijma', qiyas, yang disepakati, dan semua dalil yang diperselisihkan, itu kembali kepada 3 sumber ilmu yang pertama. Panca indera kah? Kabar yang benar berupa wahyu yang berupa wahyu, dan nazar akal. Di antaranya qiyas, nazar akal jelas. Paham ya? Jadi beliau mengerucut mulai dari sumber mendapatkan ilmu secara global, baru kemudian mengerucut sumber mendapatkan ilmu dalam syariat, dalam agama. Di mana semua sumber ilmu dalam syariat, baik yang disepakati maupun diperselisihkan, itu bersumber dari 3 yang pertama. Karena itu sumber ilmu secara umum. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalimat bersumber di sini maksudnya, pertanyaannya, kalimat bersumber di sini maksudnya bahwa dalil yang disepakati dan diperselisihkan itu sudah tercover, sudah termasuk dalam 3 tadi. Jadi ini jangan dipahami pembagian yang terpisah. Baik, ini pembagian umum, sumber ilmu secara umum, di dalamnya ilmu syariat. Nah ini, paham ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktabi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.